قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Ayat 40. Kalau tadi itu yang Rabbi Auzi'ni ya, tapi sama sih. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Shadaqallahul azim. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Perhatikan ayatnya. Walamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar, yaitu singgasana Balkis bisa dipindahkan. Saya tidak tahu teknologi apa yang dipakai, cuma satu kedepan mata. Tidak ada kesempatan untuk korupsi di situ. Dan satu orang nggak bikin pansus, nggak bikin panitia, nggak nyusun APBN. Nah, itu nikmat yang sangat besar. Karena apa? Dengan nikmat itu Sulaiman bisa mengislamkan Balkis. Nikmat terbesar seseorang adalah apabila dia dijadikan jembatan oleh Allah, dijadikan sebab oleh Allah untuk dapat memberikan hidayah pada orang lain. Itu nikmat terbesar. Nah, ketika itu sudah ada mewujud di hadapan Sulaiman, apa? Hadza min fadli Rabbi. Peristiwa yang hebat ini anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani. Dia bermaksud mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Hendaknya setiap orang yang dapat nikmat bisa memastikan dulu, siapkah kita dengan syukurnya. Maka ketika orang akan makan, pasang dulu dalam hatimu, aku sanggup mensyukuri nikmatnya makan ini. Kita juga syukur, tapi syukur kita mungkin minimalis. Cuma alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun kalau diumumkan panitia. Selesai acara, mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah, alhamdulillah. Kalau tidak ada MC, hare-hare lewat aja. Ya, yang biasa alhamdulillah waktu anak-anak TK kecil ya, kompak dia mah. Doa apa aja dia hafalin. Makan, mari kita baca doa bareng-bareng, Allahumma barik lana. Begitu tua mah enggak kan? Ya. Siapkah kita melakukan syukuran ketika kita sudah mereguk minuman ini? Emang gak dituntut? Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Coba baca terjemahnya. Yang terjadi kita bukannya bersyukur, lupa. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
Jangan dikira kita minum kayak gini nggak ditanya nanti. Jangan dikira kita melihat pemandangan nggak akan ditanya. Jangan dikira buang air nggak akan ditanya. Masalahnya siapkah kita ditanya? Enak aja pengen kenikmatan, syukurnya nggak siap. Jadi banyak orang yang hati-hati. Kenapa dia milih puasa seumur hidup? Tidak siap mensyukuri kalau makan. Yang kedua, dia sudah bersyukur karena diberi hidup. Karena Allah senang dengan yang tidak makan, dengan yang puasa, dia lakukan itu. Siapa syukuri? Kira-kira kita hitung-hitungan sekarang antara nikmat dengan syukur banyakkan mana? Nggak usah dijawab lah, malu-maluin aja lah. Syukur yang kita lakukan baru mulut saja kan? Tapi ada hal lain. Syukur yang Allah senang dari kita adalah atharun ni'mah. Fanzur ila athari rahmatillah. Lihat dampak dari nikmat yang Allah berikan padamu apa? Apa yo? Perubahan. Setelah kita makan, apa yang kita lakukan dengan makanan kita? Setelah kita minum, apa yang kita lakukan dengan minum kita? Kita paling-paling setelah makan ngantuk tidur, itu. Syukur belum? Makan, tidur. Ini tadi makan belum disyukuri kok. Udah main tidur-tidur aja. Hah? Tidur belum disyukuri. Mandi aja loh. Pakai air bikinan Allah. Itu mandinya belum disyukuri. Udah jalan-jalan baik loh. Ayo. Siap gak mensyukuri? Kalau nggak siap, nggak usah minta-mintalah. Lihat ayat tentang Bani Israel. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi nilai nikmatnya, semakin besar syukur yang dituntutnya, dan semakin besar ancaman yang ditimpakan kepada orang yang melanggarnya. Ayo Al-Maidah. Bilang akhir. Perhatikan, ini atas usulan Bani Israel, Nabi Isa akan berdoa. Kan kita juga biasa suka ngundang tokoh supaya berdoa untuk kita semuanya kan. Adabnya memang yang minta doakan datang, bukan ustadznya yang undang sebelum mimpin doa, bukan. Tapi ya namanya acara kan. Lihat ayat 114-115 surah Al-Maidah. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu 'adzab minal 'alamin. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Kaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Ayo. Sadaqallahul azim. Permintaannya neko-neko, maka ancamannya juga berkelas. Ya, minta hidangan dari langit, aneh-aneh aja di Bani Israel ini. Apa ancamannya? Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Baik, kata Allah, aku akan turunkan pada kamu. Tapi faman yakfur ba'du minkum,
Jika nanti setelah hidangan itu turun, lalu ada orang yang kufur di antara kamu, siapa saja yang kufur setelah turunnya, fa inni u'adzibuhu, aku akan menyiksa dia azaban dengan siksaan la u'adzibuhu ahadam minal alamin, yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun dari seluruh umat manusia sebelum kamu. Ayo, siap nggak syukurnya? Nggak siap, nggak usah. Kalau kira-kira kamu dengan nikmat itu menjadi kufur, kalau kira-kira kamu dengan kaya menjadi sombong, kalau kira-kira kamu naik pangkat menjadi belagu, jangan minta itu. Lebih baik apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Itu dia. Ya Allah, bimbing aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan padaku. Minta syukur aja. Tapi kalau orang sudah minta syukur, kemudian bisa bersyukur, dijamin naik rezekinya. Kenapa? Janji Allah, la in syakartum, pasti. Jadi mintanya syukur aja. Tiap hari minta duit, jangan. Ya Allah, berikan kekuatan aku untuk bersyukur. Nanti kalau sudah bisa syukur, pasti dikasih sama Allah. Tambahannya pasti, gak usah minta. Syukur yang ada, yang lain akan datang dengan sendirinya. Tapi kita nggak percaya kan? Guru timbun ini belum dipakai juga. Nah, seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira siap nggak kita mensyukuri nikmat kalau Allah beri? Yakin nggak? Sekarang yang lewat dulu deh, Ustaz Taufik udah dapat berapa ratus juta. Itu sudah disyukuri belum? Hamdalahnya aja dulu, udah cukup belum? Terus penggunaannya sudah mencerminkan rasa syukur nggak? Ada nggak rasa bahagia ketika nerima tadi? Yang dimaksud dengan bahagia sini apa? Bahagia bahwa Allah memberi kita. Kita hanya bahagia ngelihat duitnya, tapi sadar nggak pemberimu itu siapa? Ketika kau terima, ada nggak itu? Rasa sadar bahwa Allah memberi kita. Kita merasa bahwa apa yang kita dapat itu hasil kerja kita, bukan. Seorang dokter nyuntik pasien kemudian dapat duit. Duit itu hakikatnya bukan dari suntikan kita. Sebab apa yang bisa bikin kita nyuntik siapa? Gitu. Seorang dosen dapat gaji dari perguruan tinggi. Gaji itu bukan karena hebat yang ngajar kamu. Karena sebenarnya yang membuat orang mau bayar kamu sebagai seorang dosen, bahkan yang membuat kamu menjadi seorang dosen pun dia. Syukuri dulu dia. Yang lain itu hanya bukan hakiki. Nah, kebanyakan kita kalau dapat nikmat itu mata kita ke situ, ke nikmat itu. Lalu masuk sini. Girang nikmat itu. Tidak nembus. Mestinya ketika ini apa? Nikmat. Ucapkanlah walaupun cuma alhamdulillah. Sebagai pengakuan bahwa sebenarnya nikmat itu ada pemberinya, ya dia itu. Sallallahu Muhammad.